Juliansyah dan Arpa Sari Dewi wakili Kabupaten Balangan ikuti penilaian pasangan muda inspiratif dan berprestasi. DPRD Balangan gelar rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Berdayakan perempuan di bidang Polkum Sosek, KPPKK Balangan gelar seminar public speaking. Peringati 142 tahun Hari Kartini, KPPKK Kabupaten Balangan gelar berbagai lomba. Ciptakan suasana yang rukun, aman, dan damai, FKUB Kabupaten Balangan launching Desa Sadar Kerukunan. Bantu warga tambah penghasilan keluarga, Pemkab Balangan adakan pelatihan pembuatan telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Maisha, berikut batarbangan selengkapnya. Wakili Kabupaten Balangan sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi, Ahmad Juliansyah dan Arpa Sari Dewi sambut tim penilai dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Aula Kantor Desa Muara Ninian, Selasa 15 Juni 2021. Wakili Kabupaten Balangan sebagai pasangan muda inspiratif dan berprestasi, Ahmad Juliansyah dan Arpa Sari Dewi sambut tim penilai dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Aula Kantor Desa Muara Ninian, Selasa 15 Juni 2021. Didampingi istrinya, Ahmad Juliansyah mengatakan menjadi pasangan yang dapat menginspirasi adalah impian bersama. Hal ini juga dipersiapkan dengan baik dan matang. Ahmad Juliansyah berharap hal ini dapat menjadi pembelajaran baru baik untuk keluarga maupun untuk pengabdian di Kabupaten Balangan. Hari ini untuk presentasi kita, insya Allah kita sudah melakukan yang terbaik maksimal. Semoga ini menjadi pembelajaran baru bagi kami, pengabdian kami untuk benua ini, agar sesuatu apa yang kami lakukan bisa memberikan yang terbaik untuk kebanggaan bersama. Selanjutnya, tim penilai Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, Heri Susmianto mengatakan, hari ini timnya bersama jajaran mendatangi pasangan inspiratif untuk melihat potensi para calon peserta di tingkat provinsi. Terima kasih kesempatan pada siang hari ini kita melihat potensi calon pemuda pasangan pemuda inspiratif tingkat provinsi. Jadi ini adalah perwakilan dari Kabupaten Balangan yang beberapa kabupaten juga mengajukan calon pasangan muda inspiratif. Nah, kita melihat potensi di tiap kabupaten untuk nanti kita adakan penilaian atau penjurian di tingkat provinsi. Heru mengatakan nantinya akan ada 6 pasangan yang dipilih untuk mengikuti Grand Final di Provinsi Kalimantan Selatan. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan, Selasa 15 Juni 2021. DPRD Kabupaten Balangan gelar rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Balangan Selasa 15 Juni 2021. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, dihadiri oleh Wakil Ketua dan sejumlah anggota DPRD Balangan dan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Juliansyah selaku wakil dari pemerintah daerah. Setelah Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 disampaikan,
dan praksi-praksi DPRD Kabupaten Balangan menyampaikan pandangan umum terhadap isi raperda tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Yuliansah menyampaikan jawaban atas pandangan umum praksi-praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan terkait APBD tahun 2020 yang mengalami perubahan yang sangat drastis. Yuliansah memaparkan bahwa tahun 2020 adalah tahun perubahan drastis benar-benar telah terjadi dan seluruh aspek kehidupan kita terkena imbasnya. Terkait hal tersebut, di satu sisi pihaknya dituntut untuk merespon cepat dan tepat, dan di sisi lain pemerintah daerah juga harus tetap mengoptimalkan perubahan baru yang lebih baik. Lanjut Yuliansah, selain melakukan realisasi anggaran di dalam bab raperda yang disampaikan, juga memuat tentang anggaran perubahan, anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan dan catatan atas laporan keuangan lainnya, di mana terdapat informasi kuantitatif maupun kualitatif yang lebih terperinci mengenai aturan keuangan. Terakhir, Yuliansah berharap kedepannya pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Balangan bisa meningkatkan semangat kerja agar pencapaiannya bisa lebih baik lagi. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan menggelar seminar public speaking dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bagi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Balangan, bertempat di Gedung Budaya Balangan, Selasa 15 Juni 2021. Tim penggerak PKK bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan menggelar seminar public speaking dalam pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bagi organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Balangan, bertempat di Gedung Budaya Balangan, Selasa 15 Juni 2021. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi dalam sambutannya menyampaikan dikelarnya seminar ini untuk mengasah kemampuan para kaum perempuan, khususnya anggota Tim Penggerak PKK ketika berdiri di depan publik. Dalam hal ini, Tim Penggerak PKK Balangan sangat menyambut baik karena peringatan ini diisi dengan serangkaian acara-acara yang bisa memacu dan mendorong para kaum perempuan untuk terus menggali potensi dan mengembangkan kemampuan diri. Itu adalah sesuatu simbol yang bisa kita contoh, kita tiru, karena dengan beliau ini wanita-wanita di bangsa Indonesia bisa lebih maju lagi. Sri Huryati juga turut senang dan berterima kasih atas kerjasama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan yang telah ikut serta dalam menyambut peringatan Hari Kartini tahun 2021. Sementara itu, narasumber Bonisa Zulfakaria dalam seminarnya juga menyampaikan sebagai perempuan yang bergelut di dunia organisasi sosial masyarakat, mereka harus mampu untuk tampil di depan dengan teknik berbicara untuk diri sendiri ataupun kemampuan untuk berbicara di depan publik. Bonisa mengungkapkan seminar ini tentu juga akan memperkuat kemampuan dan kemandirian kaum perempuan untuk mengurangi kemiskinan dan mengakhiri kesenjangan ekonomi melalui kesetaraan gender dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan peringati Hari Kartini tahun 2021 yang berlangsung di Gedung Budaya Balangan, Selasa 15 Juni 2021. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan peringati Hari Kartini tahun 2021 yang berlangsung di Gedung Budaya Balangan, Selasa 15 Juni 2021. Meski peringatan sempat tertunda dan berlangsung di tengah pandemi COVID-19, semangat Kartini harus tetap bersemayam di hati semua masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan yang ada di Kabupaten Balangan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi menyampaikan melalui peringatan Hari Kartini para perempuan khususnya di Kabupaten Balangan, kiranya dapat memaknai dengan baik dan tulus atas jasa-jasa yang telah diberikan Raden Ajeng Kartini. Perempuan-perempuan kita, Kartini-Kartini kita
Kartini rumah tangga, Kartini di Kabupaten Balangan bisa lebih baik, lebih maju dengan meniru kehidupannya pada Raden Ajeng kita Kartini, pada semangatnya pelopor wanita. Selain itu, Sri Huryati Hadi berharap agar kaum perempuan dapat terus meningkatkan kualitas diri sehingga dapat bersaing dengan kaum laki-laki sepanjang tidak melebihi kodratnya sebagai perempuan. Di samping itu, PLT Kepala DP3A Kabupaten Balangan, Nur Asparia menambahkan dengan memperingati Hari Perjuangan dari Raden Ajeng Kartini adalah salah satu upaya untuk memajukan perempuan Indonesia melalui emansipasi wanita. Terbukti banyaknya tokoh-tokoh perempuan yang berprestasi. Generasi muda sebagai generasi penerus ini juga harus kita bekali, kemudian bagaimana agar Kabupaten Balangan juga bisa sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain, khususnya peranan wanita, baik di legislatif maupun di eksekutif. Pada peringatan Hari Kartini ini juga diisi dengan serangkaian kegiatan lomba baca puisi dan line dance dari anggota tim penggerak PKK Kecamatan. Adapun untuk lomba baca puisi juara 1 diraih oleh Kecamatan Awayan, juara 2 Paringin Selatan, dan juara ketiga Tebing Tinggi. Sedangkan untuk lomba line dance juara 1 diraih oleh Kecamatan Lampihong, juara 2 Halong, dan juara ketiga Batu Mandi. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. FKUB bersama Kementerian Agama serta pemerintah daerah Kabupaten Balangan launching Desa Sadar Kerukunan sekaligus dialog lintas agama dan harmonisasi kerukunan di Sanggar Seni Budaya Desa Kapul, Kecamatan Halong, Rabu 16 Juni 2021. FKUB bersama Kementerian Agama serta pemerintah daerah Kabupaten Balangan launching Desa Sadar Kerukunan sekaligus dialog lintas agama dan harmonisasi kerukunan bertempat di Sanggar Seni Budaya Desa Kapul, Kecamatan Halong, Rabu 16 Juni 2021. Ketua FKUB Kabupaten Balangan, Supriyadi sangat berterima kasih atas terlaksananya launching Desa Sadar Kerukunan di Desa Kapul, Kecamatan Halong. Supriyadi mengatakan terpilihnya Desa Kapul sebagai Desa Sadar Kerukunan ini karena banyaknya suku, agama, dan hal lainnya yang menunjukkan kesejukan dan kedamaian antar umat beragama di kalangan masyarakat Desa Kapul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FKUB Kabupaten Balangan sangat berterima kasih atas terlaksananya Desa Kapul, Kecamatan Halong terpilih sebagai Desa Kerukunan di Kecamatan Halong ini, yang mana di Desa Kapul ini terdapat berbagai macam agama, suku, dan lain-lainnya, bahwa desa ini sangat harmonis, aman, damai, dan sejuk di kalangan masyarakat Desa Kapul. Supriyadi berharap dengan terpilihnya Desa Kapul sebagai Desa Sadar Kerukunan ini dapat dipertahankan dan dijaga secara bersama-sama. Terpisah Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Nur Fahmi berpesan agar kerukunan yang sudah tercipta di Desa Kapul ini mesti dijaga dan dirawat. Karena dengan rukun dapat membangun bangsa dengan modal persatuan dan kesatuan, sehingga mampu bangkit dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa hadir datang untuk melaunching Desa Sadar Kerukunan di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Dan ini kita harapkan adalah menjadi desa percontohan terhadap desa-desa yang lain, menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama baik antar ataupun intern umat beragama itu ditunjukkan. Dan memang saat ini adalah suasana yang rukun, aman, dan damai di desa ini kan, tapi lebih ditingkatkan lagi agar menjadi memang betul-betul menjadi percontohan bagi desa-desa yang lain, bukan hanya di Kabupaten Balangan, tapi kami berharap menjadi contoh dari Provinsi Kalimantan Selatan atau se-Indonesia seperti itu. Launching Desa Sadar Kerukunan tersebut ditandai dengan pembukaan selubung Plang Desa Sadar Kerukunan dan penandatanganan prasasti serta pertunjukan seni tari. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dinas Pertanian Kabupaten Balangan bersama TPPKK Kabupaten Balangan berikan pelatihan pembuatan telur asin di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Rabu 16 Juni 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Maisha, mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan bersama tim penggerak PKK Kabupaten Balangan berikan pelatihan pembuatan telur asin di Desa Lasung Batu, Kecamatan Paringin, Rabu 16 Juni 2021. Pelatihan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Sri Huryati Hadi dan jajaran ini diikuti oleh ibu-ibu kelompok Tani Harapan Indah Desa Lasung Batu. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi berharap dengan adanya pelatihan ini masyarakat Desa Lasung Batu dapat membuat dan mengolah telur asin, baik untuk konsumsi sendiri dan keluarga ataupun untuk dijual sebagai tambahan penghasilan. Sri Huryati juga menyampaikan apresiasinya terhadap Dinas Pertanian Kabupaten Balangan mengenai dilaksanakannya pelatihan seperti ini. Dia mengolah untuk keluarganya, dia dikonsumsinya sendiri, di atas meja makan dikonsumsi keluarganya. Tapi kalau bisa dia gunakan, dijual, bisa untuk penambahan hasil keluarganya. Ketua Kelompok Tani Dewi Sartika Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Cuai selaku narasumber yang memberikan pelatihan membuat telur asin, Ani Rita mengatakan dalam proses pembuatan telur asin bahannya telur itik atau telur itik tambak, batu bata merah, garam dan abu gosok. Telur yang sudah dicuci bersih itu digulung, terus baru ke abu, kemudian diperam selama 7 malam. Setelah pemeraman, telur itu akan kita bersihkan. Ani Rita menambahkan setelah diperam, telur itu dibersihkan, selanjutnya dikukus selama 3 jam. Terakhir, Ani Rita juga menyampaikan apresiasinya terhadap peserta yang antusias mengikuti pelatihan. Nadia dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.